Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi bangsa Eropa ke Australia. Setiap negara memiliki perjalanan sejarahnya masing-masing, yang membedakannya dengan perjalanan sejarah dari bangsa lain. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari kisah pelayaran para penjelajah dari berbagai negara seperti Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh Inggris. Pada awalnya, orang-orang Belanda telah melakukan ekspedisi penjelajahan ke Australia. Nah, bagaimana eksplorasi Belanda? Apakah berhasil? Penjelajah pertama dilakukan oleh Louis de Torres. Nama Torres ini sudah diabadikan menjadi selat sampai sekarang. Dilanjutkan oleh William James Jones dan dilanjutkan lagi oleh Abdel Tasman. Abdel Tasman ini melakukan ekspedisinya ke Australia sebanyak 2 kali. Orang Belanda telah melakukan ekspedisi penjelajahan ke Australia. Namun setelah mereka menemukannya, mereka langsung menghentikan ekspedisinya. Hal ini dikarenakan kesan Belanda terhadap daerah Australia yang mereka temukan adalah Australia merupakan suatu daerah yang gersang, sehingga pemimpin VOC menghentikan ekspedisinya ke Australia. Nah, lalu bagaimana dengan Australia? Apakah tidak ada lagi yang mengunjungi Australia? Tidak. Setelah Belanda menghentikan ekspedisinya ke Australia, ekspedisi penjelajahan untuk menemukan Australia dilanjutkan oleh bangsa Inggris. Sejak ditemukannya Australia oleh James Cook pada tahun 1770 sampai 1771, Australia dianggap sebagai koloni Inggris, meskipun pada mulanya di Australia itu belum terlihat sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh Inggris, tetapi Inggris tetap menjadikan Australia sebagai koloninya. Pemerintahan Inggris menjadikan Australia sebagai tempat pembuangan narapidana dan sebagai tempat persinggahan, serta bagi para penduduk yang menginginkan pembukaan lahan baru bisa datang ke Australia. Nah, jadi siapa saja nih yang menemukan teka-teki perjalanan menuju ke Australia? Yang pertama tadi disebutkan ada Louis Torres, terus ada William James Jones, terus ada Abel Tasman, juga ada William Dampier, dan terakhir ada James Cook. Nah, bagaimana kondisi Australia setelah terjadi ekspedisi dari bangsa-bangsa Eropa? Nah, setelah terjadinya ekspedisi dari orang Eropa, kondisi Australia banyak imigran yang datang ke Australia. Peningkatan jumlah imigran yang datang ke Australia semakin meningkat. Peningkatan jumlah imigran ini mencapai puncaknya ketika terjadi sebuah penemuan emas di beberapa wilayah di Australia, yang nantinya penemuan emas ini disebut dengan peristiwa Gold Rush atau demam emas. Kapan terjadinya Gold Rush? Pada tahun 1850-an terjadi Gold Rush di Australia, terutama ke New South Wales dan Victoria. Demam emas atau Gold Rush di Australia dimulai pada tahun 1851. Penemuan emas itu terjadi di dekat Bathurst, New South Wales oleh Edward Harman Gilchrist. Sebelum itu, sebenarnya emas telah ditemukan beberapa kali di Australia. Beberapa penemu-penemu itu menemukan emas di beberapa daerah di Australia, namun belum mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah Australia. Nah, terus apakah pemerintah Australia mendukung terjadinya Gold Rush? Adanya berbagai laporan atau pemberitahuan tentang penemuan-penemuan emas ini membuat Gubernur Gibbs khawatir. Penemuan-penemuan emas pun ditekan oleh pemerintah untuk menghindari kemungkinan perpindahan penduduk secara besar-besaran, karena memang seperti yang biasanya kita ketahui terjadi dalam kehidupan bahwa sebuah populasi akan lebih banyak atau padat di daerah yang memiliki potensi. Pemerintah khawatir para narapidana dan pemukim bebas akan meninggalkan daerah atau lokasi mereka ke daerah
penemuan baru yang lebih menguntungkan untuk memperbaiki nasibnya. Namun, pencarian emas atau logam mulia tidak berhenti hanya karena hal tersebut. Penemuan emas terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Gold Rush di Australia. Nah, di Australia ini terdapat 3 migrasi utama yang menjadi peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Australia. Yang pertama yaitu golongan migrasi penduduk asli di Australia, ya, atau biasa disebut dengan suku aborigin. Nah, cara kehidupan penduduk asli ini masih dalam taraf berburu dan meramu atau biasa disebut dengan food gathering. Kemudian yang kedua yaitu migrasi yang kedua yaitu ditandai dengan datangnya rombongan Inggris pertama di Port Jackson, Australia sekitar tahun 1788. Nah, pada golongan migrasi kedua ini ditandai juga dengan adanya peristiwa Gold Rush di Australia sekitar tahun 1850-an. Kemudian yang terakhir yaitu migrasi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian pada masa ini wilayah Eropa sedang terjadinya pergolakan sehingga menyebabkan banyak penduduk yang mengungsi. Nah, sementara itu di Australia banyak industri yang telah berkembang namun kekurangan tenaga kerja. Nah, pemerintah Australia melihat keadaan Eropa seperti itu, mengakomodasikan penduduk Eropa untuk mengungsi atau bermigrasi ke Australia. Salah satu peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kemajuan Australia adalah peristiwa Gold Rush. Nah, Gold Rush ini merupakan suatu peristiwa penemuan emas di New South Wales dan Victoria yang menyebabkan arus imigran semakin besar, terutama imigran yang ada di Cina. Hal yang menjadi penyebab utama terjadinya Gold Rush ini atau demam emas di Australia ini adalah James McBride menemukan emas di Fish Rivers dekat Bathurst pada tahun 1823. Kemudian terjadi lagi penemuan emas pada tahun 1839 oleh Strzelecki dalam ekspedisi penjelajahannya dari Sydney menuju Victoria melalui pegunungan di selatan timur yang disebut dengan Gippsland. Ia juga menemukan partikel yang mengkilap yang berada di antara bebatuan yang terdekomposisi. Kemudian penemuan tersebut dilaporkan kepada Sir Roderick Murchison. Kemudian akhirnya Murchison ini yakin setelah melakukan beberapa serangkaian penelitian dan dia meyakini bahwa partikel tersebut memang benar merupakan emas. Mendengar berita demam emas di Australia ini membuat sikap pemerintah terhadap penemuan emas tersebut, terutama Edward Hargreaves, menjadikan pencarian emas tersebut menjadi lebih terkontrol dan teratur. Pada tanggal 15 Mei 1851, surat kabar Sydney Morning Herald membuat berita tentang penemuan emas di Wellington. Dalam seminggu ada lebih dari 400 orang menggali di sana untuk mendapatkan emas. Pada akhirnya masyarakat pun banyak yang berbondong-bondong melakukan pencarian emas dan mengangkat Hargreaves sebagai komisaris tanah. Sejak saat itu demam emas di Australia pun mulai terasa. Berita tersebut juga sampai ke penduduk Victoria sehingga penduduk mulai berbondong-bondong datang ke daerah penemuan emas, sehingga menyebabkan kemakmuran di Victoria mengalami penurunan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Victoria mengeluarkan penawaran bahwa siapapun yang akan menemukan emas dalam 200 mil dari Melbourne akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Pada bulan Agustus 1851, di Victoria telah ditemukan emas sebanyak 249.000 ons. Pencarian emas di Victoria ini semakin berlanjut, bahkan diperkirakan jumlah emas yang ditemukan di Victoria ini melebihi yang ada di New South Wales, Australia. Sekitar tahun 1852 diperkirakan kekayaan yang dimiliki Victoria jauh lebih besar dibandingkan kekayaan yang dimiliki oleh New South Wales. Nah, karena berita penemuan emas di Australia ini sampai ke Inggris, hal itu membuat pandangan Inggris berubah terhadap Australia, yang awalnya mengira Australia ini hanya tempat pembuangan narapidana, menjadi Australia ini merupakan negara yang sangat menguntungkan.
Kemudian, berita penemuan emas di Australia ini menyebar sampai ke Norwegia dan Cina. Daerah-daerah emas yang terdapat di Australia ini yang menjadi pusat perhatian bagi orang adalah Victoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dampak Gorlas dalam bidang ekonomi dan juga bidang politik. Nah, yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Dampak Gorlas dalam bidang ekonomi ini terlihat dari orang-orang yang semula bekerja pada bidang pertanian, peternakan, dan juga industri mulai meninggalkan pekerjaannya untuk mengadu untung di pertambangan emas. Nah, selain itu juga beberapa orang menjadi kaya selama demam emas. Nah, hal ini terlihat bahwasannya emas telah menciptakan pekerjaan dan juga kemakmuran yang jauh lebih besar daripada komoditi lain yang ada di Australia. Namun, meskipun demikian, perekonomian Australia pada masa Gorlas ini dapat dikatakan kurang stabil karena yang awalnya mereka bekerja pada bidang pertanian, peternakan, ataupun industri setelah ditemukannya emas, mereka mulai berpindah kepada pertambangan emas. Nah, untuk menstabilkan kembali perekonomian Australia, para pemilik modal ini berinisiatif untuk mengembalikan mereka pada pertanian dan industri wool. Nah, dengan cara memberikan tawaran upah yang sangat tinggi apabila mereka mau mengerjakan tanahnya dan juga peternakannya kembali. Nah, hal tersebut tentu saja dapat diterima oleh mereka mengingat bahwa penghasilan emas yang dihasilkan pun semakin menurun. Dengan demikian, perekonomian Australia dapat stabil kembali dan juga kemakmuran dapat tercipta kembali karena pertanian, peternakan, dan industri wool dapat tetap berjalan dan devisa emas pun tetap terus berjalan. Nah, yang selanjutnya adalah dampak Gorlas dalam bidang politik. Nah, dampak Gorlas dalam bidang politik ini yang pertama adalah adanya White Australia Policy atau kebijakan Australia Putih. Nah, penemuan dan pembukaan tambang emas di Australia telah menyebabkan banyaknya imigran yang datang ke Australia untuk bekerja sebagai penggali emas. Imigran-imigran tersebut tidak hanya dari orang-orang Eropa, melainkan juga dari orang-orang luar Eropa. Nah, imigran tersebut kebanyakan yaitu dari negara Cina. Namun, sikap orang-orang Cina ini tidak disukai oleh masyarakat setempat sehingga terjadilah diskriminasi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kolonial Australia membuat suatu kebijakan yang mana akhirnya melahirkan White Australia Policy atau kebijakan Australia Putih, di mana pembatasan terhadap imigran Cina yang masuk ke Australia. Nah, pemerintah kolonial Australia ini memberlakukan peraturan yang mana kewajiban membayar pajak termasuk pajak masuk dan pajak tempat tinggal. Nah, selain itu juga pemerintah kolonial Australia ini menerapkan pembayaran lisensi bagi para buruh tambang orang-orang Cina. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang kulit putih atau orang-orang Eropa. Seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut yang awalnya ditujukan kepada imigran Cina, lambat laun kebijakan tersebut diberlakukan kepada seluruh warga ras kulit berwarna seperti orang-orang India dan juga orang-orang Jepang. Nah, yang kedua adalah Erika Staked. Nah, pemberontakan tersebut terjadi pada tahun 1854 di Ballarat, Victoria, Australia. Hotham yang merupakan gubernur pada waktu itu membuat kebijakan di mana setiap 2 kali seminggu akan diadakan inspeksi kepada daerah pertambangan untuk melihat siapa yang memiliki dan tidak memiliki gold license. Selain itu juga terjadi pembunuhan kepada James Cabby yang merupakan seorang buruh tambang dan pembunuhnya yang bernama Buckley berhasil dibebaskan oleh badan penyelidik pemerintah. Nah, untuk menanggapi keadaan-keadaan seperti itu, para buruh tambang berkumpul untuk melakukan sebuah perlawanan. Dan hal tersebutlah yang melahirkan pemberontakan Erika Staked. Nah, meskipun peristiwa tersebut telah menelan banyak korban dan mengalami pertumpahan darah, namun di sisi lain, peristiwa tersebut telah memberikan hikmah bagi sejarah perkembangan Australia.
Hal ini dapat dilihat dari dihapusnya sistem lisensi, kemudian kaum buruh juga diberikan hak suara di Dewan Legislatif, dan juga Peter yang merupakan pemimpin dalam pemberontakan tersebut diangkat sebagai wakil kaum buruh, sehingga peristiwa tersebut dianggap sebagai embrio lahirnya partai buruh di kawasan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Apriliani akan menyampaikan materi mengenai dampak dari peristiwa Gold Rush di bidang sosial dan budaya. Nah, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Gold Rush di bidang sosial ini yang pertama yaitu meningkatnya para imigran yang masuk ke wilayah benua Australia. Nah, peristiwa Gold Rush yang terjadi di Australia ini pada tahun 1850 menandakan awal penemuan tambang emas dan awal dari puncaknya masuknya imigran terbesar ke wilayah Australia. Nah, sebelum meledaknya tingkat migrasi yang datang ke benua Australia sebelum peristiwa Gold Rush ini terdapat imigran non-Eropa yang dibawa oleh pemerintah. Namun hal ini untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, yaitu dari India dan Cina. Nah, namun setelah terjadinya peristiwa Gold Rush terdapat perubahan besar yang terjadi di Australia dengan banyaknya para imigran yang berdatangan secara besar-besaran. Nah, hal ini terjadi pada tahun 1851 dan 1860 yang mencapai jumlah 1,5 juta, sehingga pada tahun 1860 imigran yang datang mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Nah, banyaknya imigran yang datang ke Australia ini memiliki tujuan yaitu menginginkan kekayaan yang melimpah dengan banyaknya penemuan tambang emas. Nah, dalam peristiwa migrasi ini terdapat salah satu tokoh wanita yaitu Caroline Kislom yang merupakan pekerja sosial yang terkemuka di Australia pada abad ke-19. Nah, di mana ia membuat sebuah rencana yaitu untuk melakukan emigrasi, terutama pihak wanita di New South Wales dan Van Diemen's Land untuk mencegah adanya imoralitas. Nah, kemudian 10 tahun setelah peristiwa Gold Rush ini yang menimbulkan imigrasi secara besar-besaran ini menghasilkan tenaga kerja yang memiliki tingkatan keterampilan yang lebih tinggi serta dapat meningkatkan presentasi baca dan tulis. Nah, dampak di bidang sosial yang kedua yaitu maraknya kriminalitas. Dengan datangnya para imigran secara besar-besaran ke wilayah Australia ini mengakibatkan maraknya kriminalitas di sekitar tambang-tambang emas. Seperti contohnya yaitu pada tahun 1850 dengan adanya perampokan yang dikenal dengan bushragging yang merupakan perampokan terhadap individu atau kelompok yang dilakukan oleh sebuah individu atau sebuah geng. Nah, para kelompok ini muncul di Victoria merupakan bekas narapidana yang melarikan diri dari Van Diemen's Land, seperti halnya geng perampokan yang terkenal adalah yang diketuai oleh Frank Melville. Nah, ia bersama gengnya yaitu perampok emas di sekitar penambangan emas dari pedagang-pedagang yang ada di daerah tersebut. Nah, sedangkan perampok yang terjadi di New South Wales adalah berasal dari orang-orang miskin. Kemudian dampak di bidang sosial yaitu pergesekan antar ras. Nah, yang diakibatkan dari banyaknya imigran yang masuk ke benua Australia ini yaitu masyarakat di Australia menjadi multikultural, di mana terdapat banyak orang-orang kulit putih yang masuk ke benua Australia sehingga sangat mempengaruhi keadaan sosial yang terjadi di Australia, yaitu dengan penduduk pribumi atau aborigin. Nah, sedikit juga banyaknya diskriminasi yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap orang pribumi yaitu aborigin, bahwa mereka lebih pantas untuk menguasai wilayah penambangan emas ini. Kemudian dampak di bidang budaya yaitu banyaknya para imigran yang datang ke wilayah Australia sehingga meledaknya jumlah penduduk wilayah Australia ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang multikultural dan terjadinya perselisihan antar ras. Seperti yang telah disebutkan tadi, ras kulit putih merasa bahwa mereka adalah superior dan layak lebih pantas untuk menguasai wilayah Australia atau tambang-tambang emas tersebut, sehingga diskriminasi pun dilakukan karena mereka
tidak menganggap sama sekali keberadaan suku aborigin sebagai penduduk asli pribumi. Nah, contoh bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh ras kulit putih seperti halnya kepada penduduk aborigin, yaitu dipaksa beradaptasi dengan hal-hal baru seperti halnya makanan yang dikenalkan oleh orang-orang kulit putih, seperti mereka makan dengan gandum dan lain-lain. Nah, sehingga terjadinya kemerosotan kebudayaan aborigin ini dipengaruhi oleh keberadaan para imigran yang mendominasi sekali kehidupan di wilayah Australia, sehingga penduduk asli pribumi merasa kehilangan jati diri karena terkekang dan tersingkirkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.